Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Situr Ajijah, NPM 2021020249, Prodi Hukum Tata Negara, kelas E, Fakultas Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu pertemuan kelima yang berjudul Instrumen dalam Filsafat Hukum Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian tentang filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan di muka bumi ini, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, maka hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Materi selanjutnya yaitu pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara'a, yasru, syar'an, wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hamba-Nya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut ini. Yang pertama, ketuhanan atau Rabbaniyah. Yang kedua, universal atau alamiah. Yang ketiga, menyeluruh atau syumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan atau tawazun. Yang terakhir, kedelapan, hubungan erat atau talazum antara akidah dan kehidupan. Materi yang berikutnya yaitu pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat alamiah atau praktek yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-sisya, al-daqiqah, paham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering juga disebut dengan jurisprudensi atau yurisprudensi. Berikutnya yaitu pengertian tasri. Tasri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus.
Secara terminologis, tasri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariat dalam pengertian ini dipetik kata tasyri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat akidah-akidah. Tasyri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut tasyri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasri wad'i. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.